Bab 1947, Mentah 2047, Perkembangan tak terduga. Bang! Great Desolate Aeon Demonic Might yang berat sepertinya melakukan perjalanan melalui ruang dan waktu, menekan kelompok itu dengan suara keras. 6 Xiao Chen, yang telah menggabungkan Dragon Might mereka, mendengus. Mereka merasakan kidan darah mereka melonjak, menemukan ini sangat tak tertahankan. Kekuatan iblis yang sangat kuat, kata Duan Fei. Dia adalah yang terlemah dalam kelompok, jadi dia paling menderita. Biarkan aku menanggung bebannya, saran Xiao Chen kepada Wei Hongfei. Setelah mendapatkan persetujuan pihak lain, keduanya bertukar tempat. Hati-hati, kata Wei Hongfei. Kedua aura itu bertabrakan. Gelombang kejut yang dihasilkan memacu angin kencang lebih jauh. Bahkan kereta perang penangguhan surga tidak bisa tetap stabil, terlihat seperti akan meledak setiap saat. Sial, ini menakutkan. Qi Yunfeng berada di kereta perang karena bergetar untuk waktu yang lama sebelum stabil. Dia dengan cepat memerintahkan kereta perang penangguhan surga untuk mundur dan mengawasi dari kejauhan. Awalnya, Qi Yunfeng ingin mengamati dari jarak dekat. Namun, hanya pada kontak pertama, dia menyerah pada pemikiran ini. Aku sudah berusaha keras untuk ini. Jangan gagal. Qi Yunfeng mengerutkan kening berat saat dia melihat kelompok Xiao Chen. Keberhasilan atau kegagalan tergantung pada kelompok ini. Berapa lama kelompok Xiao Chen bisa bertahan adalah inti dari apakah Eccentric Tai dan pasangan Murong bisa membunuh ular sayap 1000 darah setan. Kuda besi sungai es. Tinggi di udara, Eccentric Tai mengangkat auranya hingga batasnya. Holy Venerate Will-nya membungkus tubuhnya saat piringan dao menyebar di belakangnya. Kemudian, Eccentric Tai mengambil posisi aneh, seperti sedang berselancar di sungai es saat dia turun dari langit. Tubuh Eccentric Tai menjadi seperti besi, dan dia memancarkan niat dingin. Dengan satu pandangan, dia tampak seperti kuda besi kurus yang dingin saat dia berselancar di sungai dan menyerbu. Dia memberi perasaan bahwa dia bisa menghancurkan pasukan besar dengan menyerang mereka. Matahari terbenam di barat, membuat seseorang sadar. Angin dan hujan memenuhi langit, jatuh di paviliun barat. Cendekiawan Konfusianisme Murong Seng meneriakkan sambil menghunus pedangnya. Segera, Qi benar melonjak keluar, menyebarkan pasir darah menutupi 5 kilometer di sekitarnya. Ini adalah saat semua orang dengan jelas melihat penampilan sebenarnya dari Demonic Blood Tousan Wing Snake. Ular sayap 1000 darah setan sangat besar, tampak seperti gunung dengan tubuhnya melingkar. Kepalanya tegak, tinggi seperti puncak gunung. Pola ungu menutupi kulitnya. Cahaya dingin yang tajam menyinari ubun-ubun kepala ular itu. Saat lidahnya yang bercabang keluar masuk, amarah bersinar di matanya. Begitu pasir darah berserakan, kuda surgawi, yang diubah dari Eccentric Tai, menyerbu dari langit, bergerak secepat kilat. Tidak ada waktu bagi siapapun untuk berpikir saat dia menabrak tubuh ular sayap 1000 darah setan. Ledakan. Tidak ada yang melihat apa yang sebenarnya terjadi. Eccentric Tai menembak balik seperti bola meriam. Ular sayap 1000 darah setan melepaskan gulungan tubuhnya dan berenang dengan hiruk-pikuk. Itu meraung saat Great Desolate Aeon Demonic Might melonjak keluar. Langit dan tanah bergetar. Di bawah agitasi kekuatan iblis ini, dunia berputar. Ruang tampak terbalik. Semua orang terhuyung-huyung, tidak mampu berdiri kokoh, apalagi menyerang atau melecehkan ular sayap 1000 darah setan ini. Ketakutan membuncah dari lubuk hati semua orang saat ekspresi mereka berubah liar. Bentuk formasi 4 divisi naga surgawi. Ekspresi Xiao Chen berkedip. Ular sayap 1000 darah setan ini lebih kuat dari yang dikatakan Qi Yunfeng. Suara mendesing. Suara mendesing. Suara mendesing. Dengan bantuan ban lengan, formasi 4 divisi naga surgawi segera terbentuk. Xiao Chen, Murong Yan, Wei Hongfei, dan Situ Changfeng masing-masing terbang ke arah tertentu. Petir, angin kencang, api, dan cahaya terwujud. Naga mengaum bergemuruh saat Dragon Might yang dibentuk oleh 4 fenomena misterius menyebar. Ini secara langsung menekan dunia yang gemetar ini. Teman-teman hebat, mereka benar-benar pembudidaya naga surgawi. Petik 2. Eccentric Tai menyeka darah di bibirnya dan tertawa. Tidak lagi ragu-ragu, dia menyiapkan serangan gelombang kedua. Adapun pasangan Murong, mereka mengambil kesempatan untuk mengeksekusi gerakan pembunuhan yang tertunda. Kilatan cahaya pedang menebas dengan kuat, disertai angin dan hujan. Ada kilatan merah. Darah menyembur keluar dari luka Demonic Blood Tousan Wing Snake dan jatuh seperti hujan lebat. Tiba-tiba, listrik muncul di udara. Istri Murong Seng mengayunkan cambuknya 2 kali, dan listrik berderak.
Saat cambuk wanita cantik itu turun, itu berubah menjadi ular petir yang terus-menerus membentang dan melingkari tubuh ular sayap seribu darah iblis. Namun, saat wanita itu hendak bergerak, ular sayap seribu darah iblis menariknya. Wanita cantik itu memuntahkan seteguk darah saat dia terseret di udara. Untungnya, wanita cantik itu memegang cambuknya. Ular petir itu menggigit ular sayap seribu darah iblis, dan cahaya listrik yang terang menembus tubuhnya. Tindakan Demonic Blood Thousand Wings Snake membeku. Wanita cantik itu dengan cepat mengambil kesempatan untuk melepaskannya dan melompat dengan gesit di udara, bergerak sejauh 10 kilometer. Seandainya wanita cantik itu beberapa saat kemudian, dia akan ditarik ke dalam mulut ular sayap seribu darah iblis dan ditelan hidup-hidup. Pasangan murong baru saja menyelesaikan serangan mereka, tetapi eksentrik Tai belum selesai mempersiapkan gerakannya, jadi sebuah celah muncul. Baili Xiu langsung memimpin timnya untuk menyerang. 9 Holy Venerates yang kuat masing-masing mengeksekusi sebuah gerakan. Langit berubah warna, niat pedang, niat tombak, dan banyak lainnya menutupi langit dan matahari, bergegas. Berbagai pelecehan mengipasi kemarahan mengamuk Demonic Blood Thousand Wings Snake. Itu meraung terus-menerus saat memproyeksikan kekuatan iblis mengerikan yang tampak kokoh. Xiao Chen dan 3 lainnya, yang mengeluarkan formasi 4 divisi naga surgawi, merasakan tekanan meningkat secara eksplosif. Energi esensi sejati mereka terkuras tanpa henti saat mereka mengertakkan gigi dan menahannya. Seni angin musim semi dan hujan. Duan Fei dari Istana Naga Hijau menutup matanya dan membentuk segel tangan dengan tangannya. Angin bertiup dan hujan turun. Angin musim semi yang lembut seperti lengan wanita muda yang lembut membelai tubuh semua orang. Hujan halus turun terus-menerus, meresap ke dalam tubuh Xiao Chen dan 3 lainnya. Mereka segera merasa segar kembali, dan tekanan pada mereka berkurang secara signifikan. Sebagian besar dari energi esensi sejati mereka pulih. Jauh di Heaven Suspending War Chariot, Qi Yunfeng bergumam dengan cemas, tunggu. Hanya 2 gelombang lagi. Setelah 2 gelombang lagi, ular sayap seribu darah setan ini tidak akan bisa bertahan lagi. Petik 2. Gunung dan sungai dalam mimpi, 10.000 kuda berderap. Eksentrik Tai akhirnya mengeksekusi gerakan membunuhnya. Puluhan ribu kuda yang berlari kencang langsung mengaburkan langit. Ledakan, ledakan, ledakan. Suara 10.000 kuda yang berlari kencang menekan bahkan naga mengaum di sekitarnya. Eksentrik Tai menggunakan momentum 10.000 kuda untuk mendaratkan serangan telapak tangan. Bang! Ketika serangan telapak tangan ini mendarat di ular sayap seribu darah setan, sosok banyak kuda yang kuat menabrak tubuh besar ular sayap seribu darah setan dalam gelombang tanpa henti. Bang! 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 Kuda-kuda itu meledak terus-menerus. Kekuatan serangan telapak tangan ini dengan paksa menjatuhkan ular sayap seribu darah iblis yang seperti gunung. Kekuatan hebat dari serangan telapak tangan itu mengejutkan. Tulang kurus yang terfragmentasi memegang pedang yang berat. Kekejaman atau kebencian menyebabkan seseorang menghela nafas. Qi yang benar berkumpul lagi. Pedang di tangan Murong Seng menjadi sangat berat. Berbeda dengan pedang yang berat, tubuhnya tampak kurus dan kurus kering seperti hantu kelaparan. Hanya mata yang cerah dan bersemangat yang menunjukkan keadaan dalam puisi itu. Pedang berat itu mendarat dengan desahan, menjatuhkan ular sayap seribu darah iblis yang belum mendarat, lalu menghantam tanah. Pak, ular sayap seribu darah setan berputar di udara. Sebelum Murong Seng bisa menarik pedangnya kembali, binatang buas itu menghajarnya. Kakak Seng, wanita cantik itu tidak bisa lagi repot-repot menyerang. Cambuknya melingkar dan menarik Murong Seng kembali. Bang, bang, bang. Baili Xiu memimpin tim yang mulia, memanfaatkan kesempatan untuk mengirimkan segala macam gerakan membunuh secara berurutan. Fenomena misterius berlapis satu sama lain di langit, tampak sangat kacau. Itu berbahaya. Murong Seng berdiri di samping wanita cantik itu sambil menyeka keringat di dahinya. Namun, lebih banyak keringat dingin keluar di punggungnya. Namun demikian, serangan pedang sebelumnya telah mengandung banyak energi jiwa. Itu tidak hanya melukai tubuh ular sayap seribu darah iblis tetapi juga menimbulkan luka parah pada jiwa binatang buas itu. 1 gelombang lagi. Keringat mengalir di dahi Qi Yunfeng yang cemas. Ketika dia menoleh dan melihat, dia melihat saudara-saudaranya yang lebih muda di kereta perang berlutut, tidak mampu berdiri, kaki mereka lemah karena ketakutan. Qi Yunfeng memarahi dengan marah, cepatlah. Kembali berdiri. Kendarai kereta perang. Lebih cepat, lebih cepat, lebih cepat. Ledakan, ledakan, ledakan. Tepat pada saat ini, ular sayap seribu darah iblis menjadi sangat marah. Great Desolate Aeon Demonic Might yang mengerikan melonjak dalam gelombang ganas, setiap gelombang lebih kuat dari yang CB. Beberapa tim Baili Xiu,
yang telah mengambil kesempatan untuk mengganggu ular sayap 1000 darah setan, tidak bisa menghindar tepat waktu. Ekor ular menyapu dan memukul mereka, menyebabkan mereka muntah darah. Ada yang salah. Eksentrik Tai, yang bersiap untuk menyerang, merasa ada yang tidak beres, jadi dia berhenti. Dia melihat pola ungu di punggung ular sayap 1000 darah iblis menyebar tanpa suara, berubah menjadi sepasang sayap ungu. Sial, bukankah itu dalam periode lemahnya? Bagaimana dia bisa melebarkan sayapnya? Petik 2. Ledakan. Pergantian peristiwa yang tiba-tiba ini benar-benar melampaui harapan semua orang. 1000 sayap menyebar, dan formasi 4 divisi naga surgawi yang dibentuk oleh kelompok Xiao Chen langsung hancur. Tidak ada yang bisa mengendalikan ular sayap 1000 darah setan yang mengamuk. Itu melampiaskan amarahnya sesuka hati, mengirimkan serangan tanpa diskriminasi. Bang, 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 tanah terbelah. Angin kencang dan pasir darah menutup sekali lagi. Medan sejauh 5.000 km di sekitarnya hancur. Beberapa gunung dan sungai tinggi pecah menjadi ribuan keping. Kemudian, mereka tergantung di udara dengan Great Desolate Aeon Demonic Might, tidak bisa jatuh. Ular sayap 1000 darah iblis menghancurkan potongan-potongan ini menjadi bubuk dalam kemarahannya, mengubahnya menjadi pasir darah yang menari-nari liar. Dunia terjerumus ke dalam kekacauan yang luar biasa. Warna merah tua menyapu tanpa menahan diri. Selain ular sayap 1000 darah iblis yang mengamuk, tidak ada lagi yang bisa dilihat. Liu Ruyun berbaring tengkurap di celah batu, merasa agak bingung. Jantungnya berdebar keras. Tidak ada satu orang pun di sampingnya. Beberapa darah bocor dari bibir Liu Ruyun. Kulitnya tampak agak pucat. Begitu formasi 4 divisi naga surgawi pecah, kekuatan iblis yang kuat menyerangnya. Jika bukan karena harta berharga pada dirinya, konsekuensinya akan mengerikan. Liu Ruyun juga tidak tahu kapan ular sayap 1000 darah iblis akan menemukannya. Saat dia menghadapi binatang buas kelas tuan yang memamerkan kekuatannya, pikirannya menjadi liar, seluruh tubuhnya menggigil ketakutan. Suara mendesing. Liu Ruyun merasakan seseorang mendarat diam-diam di sampingnya. Ketika dia berbalik untuk melihat, dia hampir berteriak kegirangan. Itu adalah Xiao Chen. Xiao Chen yang terkejut dengan cepat menekan mulutnya ke mulutnya. Kemudian, dia melakukan gerakan untuk menyuruhnya diam. Liu Ruyun memutar matanya untuk menunjukkan bahwa dia mengerti. Baru saat itulah Xiao Chen melepaskannya. Di mana yang lainnya? Apakah mereka mati? Proyeksi suara gugup muncul di kepala Xiao Chen. Setelah Liu Ruyun belajar dari pengalaman, dia tidak lagi berani mengeluarkan suara. Begitu formasi 4 divisi naga surgawi pecah, Liu Ruyun melihat beberapa orang benar-benar terpotong-potong di tempat dan ditelan oleh ular sayap 1000 darah setan. Bahkan tidak ada secarik pun dari mereka yang tersisa setelah mereka mati. Mereka semua bersembunyi. Mereka adalah sekelompok orang yang berpengalaman. Bagaimana mereka bisa mati dengan mudah? Xiao Chen menjawab. Pada saat yang sama, dia terus mengawasi ular sayap 1000 darah setan, tidak berani bersantai sama sekali. Liu Ruyun menjadi tenang. Dia menemukan bahwa Dragon Might milik Xiao Chen memiliki kualitas yang tak terlukiskan. Ketika Dragon Might ini melindunginya, tekanan dari Demonic Might Demonic Blood Thousand Wing Snake melemah secara signifikan. Pasir darah memenuhi udara. Selain dari binatang buas yang sangat besar, hanya suara angin dan pasir yang bertahan selama 5.000 km. Tidak ada aura orang hidup yang tersisa. Tidak ada yang akan berpikir bahwa banyak orang telah bertarung melawan ular sayap 1000 darah iblis ini dalam hiruk pikuk hanya beberapa saat yang lalu. Bab 1948, Mentah 2048 tanpa kompromi. Bang! Suara keras terdengar di tengah pasir darah yang memenuhi langit. Ular sayap 1000 darah setan telah menghancurkan kereta perang berharga milik Qi Yunfeng. Tidak ada yang tahu apakah ada orang di kereta perang. Jika ada, mereka mungkin tidak luput dari kematian. Bahkan jika ada orang di sana yang berhasil selamat, mereka mungkin akan menderita sakit hati yang luar biasa. Bagaimanapun, kereta perang penangguhan surga bintang 1 bernilai lebih dari 100.000 pil surgawi purba. Selanjutnya, kereta perang penangguhan surga sangat sulit untuk dibeli. Menghancurkannya benar-benar menyayat hati. Murong Yan berdiri di atas batu besar di tengah pasir darah dan bebatuan yang melayang. Semua orang sudah berlari. Murong Yan melihat sekeliling dengan sembunyi-sembunyi. Penglihatannya kabur. Bahkan ketika dia melakukan yang terbaik untuk melihat, dia tidak bisa melihat siapapun. Sepertinya ini kesempatan bagus. Sebuah cahaya cemerlang melintas di mata Murong Yan saat ia mengungkapkan senyum. Ular sayap 1000 darah setan ini sepertinya memamerkan kekuatannya. Namun, pada kenyataannya, itu hanya memperparah lukanya. Jika semua orang sudah melarikan diri,
maka mungkin dia bisa mendapatkan seluruh ular sayap 1000 darah iblis untuk dirinya sendiri. Murong Yan mengkonsumsi pil surgawi peringkat 3 yang diberikan Liu Ruyun kepadanya, dan luka-lukanya dengan cepat pulih. Orang-orang itu tidak bisa memblokir kekuatan iblis Eon Desolate Eon yang hebat. Saya memiliki garis keturunan naga surgawi dan memiliki keuntungan yang signifikan. Teknik bela diri ras naga merah dapat dikatakan sebagai yang paling ganas dalam kekuatan ledakan di antara 6 naga surgawi berwarna. Saya bisa mencoba berjudi untuk ini. Petik 2. Api pertempuran berkobar di mata Murong Yan, menderu semakin kuat saat dia menatap ular sayap 1000 darah iblis itu. Suara mendesing, suara mendesing, suara mendesing. Murong Yan dengan hati-hati melompat dari batu ke batu, mencari kesempatan yang paling cocok untuk dirinya sendiri. Terlepas dari semangat juangnya yang menyala-nyala, dia masih dengan hati-hati mengingatkan dirinya sendiri, saya harus bersabar. Akhirnya, sebuah kesempatan tiba. Ular sayap 1000 darah setan mendarat di tempat yang sangat cocok bagi Murong Yan untuk bergerak. Dia sudah lama menyerah pada keinginannya untuk bertarung, jadi dia meletus seperti gunung berapi. Tinju naga pemakan darah, kegilaan tanpa batas. Murong Yan meraung, dan aura bergelombang keluar dari tubuhnya. Gelombang panas membubung ke awan, gemerlap seperti meteor. Aura mengamuk yang akan mencabik-cabik siapapun yang menghalanginya. Semuanya dalam jarak 10 km sebelum berubah menjadi abu. Hanya aura mengamuk saja yang menghasilkan kekuatan seperti itu. Ini menunjukkan betapa ganasnya teknik tinju ini. Murong Yan tertawa keras, dan raungan naga terdengar. Cahaya api melesat keluar, dan cahaya tinjunya mendarat di tubuh ular sayap 1000 darah iblis. Oh tidak, Xiao Chen, yang melindungi Liu Ruyun dengan kekuatan naganya, yang berisi misteri naga langit, menamparkan dahinya. Dia tidak tahan melihat pemandangan di depannya. Murong Yan sendiri bertempur dalam pertempuran sengit dengan ular sayap 1000 darah setan, sepenuhnya mengeluarkan ledakan yang mengamuk dan berapi-api dari ras naga merah. Dia memiliki senyum yang sangat bersemangat di wajahnya dan berjuang sampai dia merasa senang, berjuang untuk isi hatinya. Segera, Murong Yan agak terkejut menemukan bahwa sementara aura ular sayap 1000 darah iblis ini melemah, ia tidak akan menyerah tanpa perlawanan. Selanjutnya, ini adalah binatang buas tingkat penguasa personage level penguasa. Hanya dalam 10 langkah, Murong Yan berada dalam bahaya. Garis keturunan Great Desolate Eon-nya menunjukkan tanda-tanda runtuh setiap saat. Tunggu aku. Jangan bergerak, instruksi Xiao Chen. Kamu mungkin menjadi kartu truf kami untuk membalikkan situasi kapan saja. Ketika Liu Ruyun mendengar itu, dia menganggukkan kepalanya dan berkata, jangan khawatir. Saya mengerti. Suara mendesing. Sebelum Liu Ruyun selesai berbicara, dia melihat Xiao Chen berubah menjadi kilatan lampu listrik. Kemudian, dia langsung tiba di atas ular sayap 1000 darah iblis dengan Xiao Chen tidak ragu-ragu untuk melakukan gerakan pembunuhan, menggunakan kemarahan cakrawala. Kemarahan naga leluhur Eon Desolate besar melintasi ruang dan waktu hingga saat ini. Kemarahan membanjiri langit dan menyebar kemana-mana. Ketika seseorang melihat ke atas, itu seperti cakrawala yang mengamuk dengan amarah yang tak tertahankan. Sebuah telapak tangan raksasa yang terbakar muncul, merobek langit. Wajah Xiao Chen menjadi dingin, dan cakram dao dari Thunder Dao dan Sabre Dao muncul. Thunder Dao dan Sabre Dao dimasukkan ke telapak tangan raksasa. Seketika, jari-jari telapak tangan menjadi seperti pedang, dan listrik berkedip. Ketika telapak tangan menyerang, itu menghancurkan ular sayap 1000 darah setan dari langit. Lampu listrik meledak, dan seluruh tubuh ular sayap 1000 darah iblis mengejang. 5 jari seperti pedang meninggalkan 5 lubang menganga menyemburkan darah seperti air mancur di tubuh ular sayap 1000 darah setan. Xiao Chen. Ketika Murong Yan pertama kali melihat Xiao Chen, dia merasakan kegembiraan. Kemudian, dia berkata, cepat pergi. Ular sayap 1000 darah setan ini lebih sulit untuk dihadapi daripada yang diharapkan. Kita tidak bisa membunuhnya. Sudah terlambat, Xiao Chen menghela nafas pelan. Apa maksudmu? Murong Yan masih tidak mengerti. Namun, setelah itu, beberapa sosok muncul. Situ Changfeng, Wei Hongfei, dan Duan Fei muncul satu demi satu. Brengsek, bagaimana kabar kalian semua masih ada? Bukankah kalian semua sudah ketakutan? Murong Yan berkata, sangat terkejut. Xiao Chen berkata tanpa daya, kamu terlalu banyak berpikir. Tidak hanya mereka masih ada, tetapi eksentrik Tai, pasangan Murong, Bai Lisiu, dan yang lainnya juga harus tetap ada. Mereka menunggu untuk melihat apakah ada orang bodoh yang tidak bisa menahan diri untuk tidak bergerak. Kemudian, mereka akan mendapatkan keuntungan dari itu setelah itu. Tanpa diduga,
Mereka memenangkan pertaruhan mereka. Murong Yan tidak bisa menahan amarahnya. Brengsek, kelompok orang itu menggunakanku sebagai alat. Xiao Chen, apa yang harus kita lakukan sekarang? Wei Hongfei bertanya sambil menatap Xiao Chen. Pada suatu saat, Xiao Chen telah menjadi inti dari tim ini, yang membuat keputusan akhir. Aku tidak bisa diganggu lagi. Kami menyerah atau melihatnya sampai akhir. Setelah kita membunuh cacing ini, kita akan mengambil 80% dari keuntungannya. Tatapan tegas melintas di mata Xiao Chen saat dia berkata dengan dingin, karena mereka suka menonton pertunjukan, biarkan mereka menontonnya. Yang lain menghela napas agak berat. Tanpa diduga, Xiao Chen begitu tegas, baik menyerah atau pergi jauh-jauh. Garis bawah konten diambil dari novelringan.com. Besar, semua orang berkata tanpa ragu, dipengaruhi oleh Xiao Chen. Kelompok itu menyerang bersama-sama, tidak menahan apapun saat mereka bertempur sengit dengan ular sayap 1000 darah setan. Di suatu tempat tersembunyi di bawah batu, Eccentric Tai tersenyum dingin. Sekelompok orang bodoh. Apakah Anda benar-benar berpikir bahwa kita semua telah ketakutan? Petik 2. Pasangan Murong pun ikut tersenyum, senang melihat perkembangan ini. Setelah Bai Lisiu tersenyum dingin, dia melepaskan napasnya yang tertahan. Timnya telah menanggung korban terbesar. Hanya 5 yang tersisa dari 9 yang asli. Sebelumnya, dia khawatir bahwa penurunan kekuatan akan membuatnya kehilangan hak berbicara nanti. Adegan ini pasti membuatnya sangat bahagia. Suara mendesing. Saat Bai Lisiu berpikir, sesosok mendarat di tengah kelompoknya. Dia menjerit kaget, Qi Yunfeng. Qi Yunfeng terluka parah. Dia tersenyum malu dan berkata, Saudara Bai Li, Anda tidak keberatan saya beristirahat di sini sebentar, kan? Qi Yunfeng beruntung bisa lolos dari kehancuran Heaven Suspending War Chariot. Namun, dia kehilangan kepercayaan terbesarnya. Dengan datang ke Bai Lisiu, dia mencari aliansi sementara. Bai Lisiu mengerti ini. Dia tersenyum dan berkata, Anda dipersilakan untuk melakukannya. Saat ini, Bai Lisiu kekurangan orang. Bagaimana dia bisa menolaknya? Ular sayap 1000 darah setan ini mungkin tidak akan mati tanpa perlawanan. Namun, lukanya sudah terlalu parah. Xiao Chen dan yang lainnya tidak lengah. Mereka menyerang dengan kekuatan penuh, bekerja sama untuk menstabilkan situasi. Mereka menjebak ular sayap 1000 darah setan, tidak memberinya kesempatan untuk melakukan serangan balik atau melarikan diri. Kelompok itu tanpa henti mengeksekusi teknik bela diri balap naga. Angin kencang, kilat, api, dan sinar matahari muncul saat formasi 4 divisi naga surgawi terbentuk. Kemudian, kelompok itu berusaha mempercepat pertarungan ini. Tinju naga tertinggi, penguasa dunia. Xiao Chen melihat bahwa ular sayap 1000 darah iblis ingin meluncurkan satu serangan balik terakhir. Dia mendengus dingin dan mengedarkan energinya untuk tinju naga tertinggi. Ketika dia meninju, naga might yang menyala-nyala mewujudkan spanduk perang yang terbakar diliputi dengan niat membunuh. Saat spanduk perang muncul, niat membunuh yang memenuhi langit melonjak. Kekuatan naga-naga langit Xiao Chen berkembang, memunculkan kebanggaan yang memandang rendah dunia, kebanggaan seorang penguasa yang turun ke dunia. Mencoba membalas. Tidak mungkin. Tetap di bawah. Ledakan. Spanduk naga tertinggi dengan ki pembunuhan yang luar biasa menyapu turun dari langit, membawa tirani tanpa batas dan kekuatan yang menopang langit. Spanduk berubah menjadi seberkas cahaya dan langsung menusuk leher ular sayap 1000 darah setan. Gemuruh. Tanah bergetar terus-menerus. Xiao Chen menembaki ular sayap 1000 darah setan, yang ingin melakukan serangan balik dengan gerakan membunuh yang kuat, menggunakan spanduk naga tertinggi. Ular sayap 1000 darah setan terus mengaum, berjuang terus-menerus, spanduk naga tertinggi bergetar hebat. Misteri naga merah, kemarahan yang tidak dapat dipadamkan. Murong Yan meraung, dan kekuatan naga-naga merah murni muncul dari seluruh tubuhnya. Sosoknya melintas, dan dia mendarat di ujung tiang spanduk. Misteri naga emas, cahaya yang tidak bisa dihancurkan. Wei Hongfei mendengus dingin. Tubuhnya berputar terus-menerus, melepaskan cahaya keemasan yang dipadatkan oleh ki naga-naga emas, menerangi sekeliling. Murong Yan mengangkat telapak tangannya ke langit, di atas kepalanya. Kemudian, Wei Hongfei mendarat dengan kuat di tangannya. Ledakan. Kekuatan spanduk naga tertinggi meningkat. Ular sayap 1000 darah setan meraung kesakitan, dan auranya anjlok. Misteri naga hijau, angin musim semi dan hujan. Misteri naga biru, angin berkeliaran di dunia. Duan Fei dan Situ Changfeng bergabung, satu demi satu. Mereka menggunakan kekuatan mereka untuk memperkuat panji naga tertinggi. Aura ular sayap 1000 darah iblis terus berkurang. Misteri naga surgawi, hati yang lebih tinggi dari surga. Xiao Chen turun dari langit.
Kekuatan naganya bergabung dengan misteri naga langit saat dia mendarat dengan kuat di telapak tangan situ Chang Feng yang terangkat. Bang! Serangan terakhir ini membuat kekuatan Panji naga tertinggi melambung. Kepala besar ular sayap 1000 darah iblis terpisah dari tubuhnya yang besar. Energi tinju naga tertinggi berubah menjadi puluhan ribu untaian naga ki yang berterbangan. Menara orang tersebar dengan cepat, senyum terlihat di wajah mereka. Tepuk, tepuk, tepuk. Bakat luar biasa dari kekaisaran memang luar biasa. Ini adalah pembuka mata. Orang tua ini benar-benar mengagumimu. Menepuk tangannya, eksentrik Tai muncul dengan senyuman yang tidak tulus. Matanya berbinar ketika dia melihat mayat ular 1000 sayap darah setan di tanah. Orang yang tepat dipilih, memang. Hehe, Anda semua dapat mundur sekarang. Serahkan pada kami untuk memutuskan bagaimana membagi ular sayap 1000 darah setan ini. Petik 2. Pasangan Murong, kelompok Baili Xiu, dan yang lainnya muncul, satu demi satu. Mereka semua percaya bahwa mereka memiliki kelompok Xiao Chen di dalam tas, secara langsung menyuruh kelompok Xiao Chen untuk pergi. Eksentrik Tai sedikit mengernyit dan berkata dengan dingin, kamu masih belum belajar. Apakah Anda ingin menjadi orang yang membagi keuntungan? Saya tidak punya banyak kesabaran. Petik 2. Xiao Chen bertukar pandang dengan sesama murid gerbang naga. Setelah beberapa saat, dia tiba-tiba tertawa terbahak-bahak. Baili Xiu dan yang lainnya merasa tertekan karena suatu alasan. Xiao Chen berteriak, apa yang harus kita lakukan dengan mereka yang menyinggung prestise kerajaan nagaku? Bunuh tanpa ampun, bertarung sampai mati. Murong Yan dan yang lainnya menanggapi dengan keras. Bahkan sebelum mereka selesai berbicara, mereka secara bersamaan mengaktifkan garis keturunan Great Desolate Aeon mereka. Dragon Might kuno dari Great Desolate Aeon melonjak keluar. Kelimanya memiliki garis keturunan naga surgawi. Begitu mereka mengaktifkan garis keturunan mereka, kekuatan garis keturunan kuno di dalamnya menjadi seperti semburan tak berujung, melonjak tak terkendali. Hanya auman naga yang menggeram yang tersisa di langit yang gelap. Lari. Baili Xiu dan yang lainnya sangat ketakutan hingga mereka hampir menangis. Mereka sama sekali tidak berharap kelompok Xiao Chen begitu menentukan. Murid gerbang naga tidak meninggalkan ruang untuk negosiasi. Pada tanda pertama dari sesuatu yang salah, mereka mengaktifkan garis keturunan Great Desolate Aeon mereka. Orang yang menanggung beban terbesar adalah eksentrik Tai yang berdiri paling depan. Setelah diserang oleh kelimanya pada saat yang sama, eksentrik Tai tidak bisa bertahan bahkan sedetik pun. Energi esens sejati naga surgawi yang mengamuk menabrak tubuhnya, meledakkannya dan meninggalkannya bahkan tanpa mayat. Bab 1949, Mentah 2049, Grand Beta mendalam petir. Kematian eksentrik Tai benar-benar tidak pantas. Bukannya dia tidak menganggap bahwa tidak peduli seberapa lemah kelimanya, mereka masih belum mengaktifkan garis keturunan naga surgawi mereka. Setelah garis keturunan naga surgawi diaktifkan dan berakhir, 5 yang sudah melemah akan semakin melemah. Pada saat itu, belum lagi Star Venerate, bahkan Major Primal Core Venerate bisa mengakhiri mereka. Dalam keadaan seperti itu, Xiao Chen dan murid gerbang naga lainnya seharusnya menyerah pada ancaman itu. Siapa yang mengira bahwa mereka tidak akan repot-repot berbicara omong kosong? Mereka sudah mengantisipasi bagaimana reaksi yang lain. Xiao Chen dan 4 lainnya mengaktifkan garis keturunan Great Desolate Aeon mereka secara bersamaan. Eksentrik Tai tertangkap basah, tidak bisa bereaksi, dia akhirnya hancur berkeping-keping. Aura Xiao Chen dan 4 lainnya berkembang saat mereka mengejar. Tim Baili Xiu tidak berhasil pergi jauh sebelum dihancurkan. Qi Yunfeng benar. Ketika kelimanya mengaktifkan garis keturunan Great Desolate Aeon mereka pada saat yang sama, bahkan Sovereign Personage harus berlari, apalagi yang tersisa dari tim Baili Xiu. Mereka jauh dari sebanding dengan Sovereign Personage, bagaimana mereka bisa lari? Bang! 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 Pasangan Murong punya waktu untuk bersiap. Mereka menanggung luka parah mereka dan melarikan diri jauh dengan apapun yang mereka tinggalkan. Namun, Xiao Chen tidak ingin melepaskan keduanya. Cahaya merah menyala pada cincin yang dikenakannya. Kemudian, hering darah iblis muncul, memekik keras, dan mengejar. Dalam beberapa saat, hanya Qi Yunfeng yang tersisa, berlari liar dari sekelompok orang yang datang dengan aura ganas. Qi Yunfeng menjadi pucat karena ketakutan. Keringat dingin mengalir deras. Ketakutan akan kematian menyelimuti pikirannya. The Great Desolate Aeon Dragon Might yang mengerikan menyebar di dunia, mencegahnya mengeluarkan bahkan setengah dari kekuatannya. Jimat awan terbang. Kematian yang lain memberi Qi Yunfeng waktu untuk menggunakan kartu asnya. Sebuah jimat muncul. Setelah Qi Yunfeng mengaktifkannya, dia berdiri di atas awan terbang,
dan kecepatannya lebih dari 3 kali lipat. Tepat ketika Xiao Chen dan yang lainnya tidak dapat mengejar, angin bertiup dan daun willow berserakan. Kilatan cahaya pedang menusuk dada Qi Yunfeng. Qi Yunfeng jatuh seperti layang-layang yang rusak. Siapa tahu, dia masih bernafas. Dia menahan rasa sakit yang hebat dan kembali berlari. Liu Ruyun mengulurkan tangannya dan meraih pedangnya, sedikit mengernyit. Jelas, dia tidak menyangka bahwa Qi Yunfeng akan memiliki kekuatan untuk terus melarikan diri. Seharusnya karena baju besi Qi Yunfeng meniadakan sebagian besar kekuatan pedang. Kalau tidak, tidak akan seperti itu. Jangan kejar dia, kata Xiao Chen saat melihat Liu Ruyun ingin mengejarnya. Qi Yunfeng ini tidak sederhana. Siapa yang tahu kartu truf apa lagi yang dia miliki? Jika dia lari, biarlah. Karena Xiao Chen tahu apa yang sedang terjadi, dia tidak terlalu peduli tentang ini. Setelah Xiao Chen berbicara, aura kelompok itu dengan cepat melemah, jatuh ke dasar. Namun, semua orang memiliki senyum di wajah mereka, merasa sangat senang. Sebelumnya, mereka khawatir tentang bagaimana menghadapi orang lain yang hanya menunggu mereka kelelahan, siap untuk membunuh mereka setelah ular sayap 1000 darah setan. Xiao Chen tidak perlu berpikir banyak sebelum dia mengeluarkan rencana ini untuk mengaktifkan garis keturunan mereka dan memberikan serangan secepat kilat. Karena mereka sudah berselisih satu sama lain, tidak perlu menunjukkan belas kasihan. Hahaha, saya belum pernah merasa begitu senang dalam waktu yang lama. Kelompok itu bersembunyi dan menggunakanku sebagai alat. Setelah Murong Yan melampiaskan kekesalannya, dia merasa gembira. Tiba-tiba, dia menoleh dan berkata, Xiao Chen, terima kasih. Xiao Chen dan Situ Changfeng bertukar pandang, berpikir bahwa mereka salah dengar. Murong Yan ini terkenal tidak berpikir panjang. Meskipun Xiao Chen dan Situ Changfeng telah menyelamatkannya berkali-kali, mereka belum pernah mendengar sepatah kata pun terima kasih darinya sebelumnya. Mendengar ini untuk pertama kalinya, keduanya merasa aneh. Yang lain juga semua menatap Murong Yan dengan aneh. Murong Yan bertanya dengan bingung, ada apa? Apakah saya mengatakan sesuatu yang salah? Wei Hongfei memarahi, kamu orang yang tidak bijaksana akhirnya mengatakan sesuatu yang baik. Xiao Chen, bagaimana kita harus berurusan dengan ular sayap 1000 darah setan ini? Petik 2. Xiao Chen merenung. Hanya kepalanya saja yang seukuran gunung kecil, tubuh itu bahkan lebih besar. Ini memang tidak mudah untuk dihadapi. Jika mereka ingin membuang semuanya, itu akan membuang banyak waktu. Ambil saja semua bagian yang berharga. Kita bisa mendiskusikan bagaimana membaginya setelah kembali. Kita hanya bisa mengambil inti dari darah iblis Great Desolate Aeon, tapi kita harus mengambil 1000 sayap pola ungu. Itu adalah bahan puncak untuk peralatan pemurnian, bernilai setidaknya 1 juta pil surgawi purba. Kita harus mengambil mahkota ular juga. Namun, berhati-hatilah, memiliki racun yang kuat. Kita harus mengambil taringnya yang berbisa juga. Xiao Chen mengukur ular sayap 1000 darah setan dan dengan serius memberikan instruksi. Memanen hanya komponen kunci masih merupakan tugas besar. Namun, kelompok itu melanjutkan dengan kecepatan penuh, merasa sangat bersemangat. Awalnya, kelompok itu hanya akan memperoleh 20% dari ular sayap 1000 darah setan ini. Sekarang, mereka mengambil lebih dari 80%. Adapun bagian yang tersisa, mereka tidak membutuhkannya. Mengenai inti binatang paling berharga dari ular sayap 1000 darah setan, Xiao Chen secara pribadi mengekstraknya. The Biscore ditutupi dengan pola awan ungu. Itu mengeluarkan aura yang kuat dan berkedip dengan cahaya redup. Ini adalah Biscore dari binatang buas tingkat Sovereign Personage. Nilai Biscore ini jauh melampaui kemampuan Xiao Chen untuk mengevaluasinya. Dia harus mencari penilai yang terampil untuk mengetahuinya. Jika tidak, jika grup menjualnya tanpa mengetahui situasinya, mereka akan rugi besar. Xiao Chen, kami sudah melepas semua sayap pola ungu. Pengumpulan esensi darah iblis Great Desolate Aeon hampir selesai. Aku punya taring berbisa. Hehe, ada 9 dari mereka semua. Bahkan tanpa memperbaiki pernak-pernik ini, mereka sudah menjadi senjata tulang yang setara dengan alat Dao. Petik 2. Saya melepas mahkota ular itu. Itu sangat sulit. Cairan berbisa itu hampir menyembur ke tubuhku. Setelah mengekstraksi bagian dari ular sayap 1000 darah setan, yang lain semua datang untuk melapor ke Xiao Chen satu demi satu. Tanpa mengatakan apa-apa lagi, mereka menyerahkan barang-barang itu kepada Xiao Chen untuk diamankan. Ini adalah semacam kepercayaan. Xiao Chen telah menunjukkan stabilitas dan ketegasan di tengah bahaya beberapa kali, mendapatkan kepercayaan mereka. Xiao Chen, ayo lihat. Apa ini? Wei Hongfei memanggil Xiao Chen ke tempat dia berdiri di atas kepala ular sayap 1000 darah setan.
Suara mendesing. Dengan pikiran, sosok Xiao Chen melintas, dan dia tiba di samping Wei Hongfei. Kemudian, dia melihat kemana Wei Hongfei menunjuk. Ini, banyak sambaran petir hitam yang menakutkan bisa dilihat di kepala ular sayap 1000 darah setan, tanpa henti bergerak dengan kacau. Ini adalah petir kesusahan. Xiao Chen berseru dengan kaget, kesengsaraan apa yang dialami oleh ular sayap 1000 darah setan ini. Memikirkan bahwa kilat kesusahan ini bahkan memberiku sedikit ketakutan. Petik 2. Wei Hongfei berpikir dalam hatinya, sungguh keberuntungan. Ternyata saat mereka bertarung dengan ular sayap 1000 darah setan, itu masih menyempurnakan petir kesusahan. Petir kesusahan yang sangat istimewa pasti turun selama kesusahan kilatnya. Ular sayap 1000 darah setan mungkin ingin menaklukkan dan memperbaikinya untuk digunakan sendiri. Kami benar-benar beruntung kali ini. Seandainya tidak mencoba untuk memperbaiki petir kesusahan ini, konsekuensinya akan mengerikan. Wei Hongfei memberikan analisisnya. Xiao Chen mengangguk setuju. Petir kesusahan ini memicu minatnya. Di antara kami, kamu adalah satu-satunya yang mengolah Thunder Grid Dao. Kamu taklukkan itu, Wei Hongfei menawarkan ketika dia menyadari ketertarikan Xiao Chen. Xiao Chen tidak menolaknya. Aku akan mencoba, kalau begitu. Setelah berbicara, dia langsung memasuki kepala, menggunakan niat pedangnya untuk mengukir jalan. Kemudian, dia mengikuti petir kesusahan ke sumbernya, tanpa henti memburunya. Meretih, meretih, meretih. Lampu listrik yang melonjak di kepala ular itu sesekali menabrak Xiao Chen, menimbulkan rasa sakit. Namun, ini membangkitkan minatnya. Aku menemukannya. Tidak mudah bergerak di dalam kepala. Setelah beberapa upaya, Xiao Chen tiba di sumber petir kesusahan ini. Sebuah pedang. Xiao Chen menemukan kejutan aneh ini melintas di wajahnya. Ular sayap 1000 darah setan telah menyempurnakan sumber petir menjadi embrio pedang. Embrio pedang memiliki karakter kuno yang secara alami dihasilkan oleh kekuatan langit dan bumi yang diukir di atasnya, berkedip dengan cahaya kemasan, dan kebenaran tertinggi di dalamnya berenang seperti berudu. Ini sebenarnya adalah sambaran petir mendalam Grand Beta. TL Note, Grand Beta adalah salah satu dari 10 batang surgawi. 10 batang surgawi adalah sistem tata cara Cina dan digunakan dalam banyak sistem, bahkan penamaan beberapa dewa. Mereka sesuai dengan berbagai elemen dan atribut. Sistem ini juga digunakan untuk penomoran atau pengurutan barang, 1 sampai 10. AJ, Alpha Gamma, digunakan dalam berbagai aspek, termasuk nama molekul. Menurut ingatan tidak lengkap yang diwarisi Xiao Chen dari Foghat Flame, petir kesusahan yang mengandung kebenaran tertinggi alami dikenal sebagai Grand Beta Profound Lightning. Petir mendalam Grand Beta sangat langka, dao secara alami terwujud oleh dao surgawi dan lahir ketika dicampur dengan kilat. Itu adalah sesuatu yang hanya bisa ditemukan dan tidak dicari, sesuatu yang sangat sulit didapat. Tidak heran jika ular sayap 1000 darah iblis ini ingin memperbaiki petir mendalam Grand Beta menjadi senjata. Setelah berhasil, itu akan memiliki Grand Beta Profound Weapon, sesuatu dengan kekuatan yang tak terbayangkan. Jantung Xiao Chen berdebar kencang. Tanpa berpikir berlebihan, dia menghapus pikiran yang tersisa dan tanda spiritual di embrio pedang. Kemudian, dia memasang tanda spiritualnya sendiri pada embrio pedang sebelum menariknya ke telapak tangannya. Namun, saat ini hanyalah embrio pedang yang belum sempurna. Siapa yang tahu berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk terbentuk? Tentu saja, jika Xiao Chen tidak ingin memurnikan senjata mendalam Grand Beta, dia dapat langsung menyerap petir mendalam Grand Beta. Mata petir surgawinya dapat mencerna petir mendalam Grand Beta ini. Kedua pilihan itu bisa diterima. Itu hanya tergantung pada preferensi Xiao Chen. Ketika Xiao Chen keluar dari kepala ular sayap 1000 darah setan, dia menemukan bahwa yang lain telah memanen sisa bagian berharga dari ular sayap 1000 darah setan. Ketika Murong Yan dan yang lainnya berkumpul, mereka menyerahkan semua bagian yang mereka kumpulkan kepada Xiao Chen untuk diamankan. Sebenarnya, apa yang tersisa dari tubuh raksasa itu masih memiliki nilai yang luar biasa. Namun, itu terlalu besar. Cincin penyimpanan grup tidak akan dapat menampungnya. Gan, teriakan aneh terdengar. The Demon Blood Vulture, yang mengejar pasangan Murong, mungkin bergegas kembali setelah menyelesaikan tugasnya dengan sempurna. Sumber di segaris bawah chapter, novelringan.com. Mari kita cari di sekitar. Dimanapun ada binatang buas kelas penguasa, biasanya akan ada hal-hal seperti ramuan roh berusia 10.000 tahun. Mungkin kita bisa menuai beberapa keuntungan yang tidak terduga, saran Xiao Chen dengan lembut sambil melihat sekeliling. Aku hampir melupakan ini. Kita harus melakukan pencarian yang tepat.
Wei Hongfei tersenyum. Jika mereka berhasil menemukan sesuatu, itu akan menjadi kejutan besar yang menyenangkan. Bab 1950, Mentah 2050, Hua Qingyun dari Istana Penginapan Surgawi. Saat yang lain mencari harta alam di sekitarnya, sebuah suara terdengar di benak Xiao Chen. Hering darah iblis mengiriminya proyeksi suara, mereka melarikan diri. Awalnya, ketika Xiao Chen melihat Vulture darah iblis kembali sambil memancarkan aura mengerikan, dia berpikir bahwa itu telah menyelesaikan misinya dengan sempurna. Tak disangka, pasangan Murong masih berhasil meloloskan diri. Karena mereka melarikan diri, jadilah itu. Xiao Chen bukan orang yang haus darah. Karena dia sudah memberi pelajaran kepada pihak lain mungkin tahu siapa yang tidak boleh mereka sakiti di masa depan. Setelah dengan santai menghibur dirinya sendiri, Xiao Chen tidak berlama-lama dalam masalah ini tetapi bergabung dengan pencarian. Jauh di sana, kereta perang penangguhan surga yang berkedip-kedip terbang di atas Qi Yunfeng yang melarikan diri. Qi Yunfeng mengangkat kepalanya dan melihat. Kereta perang penangguhan surga itu bergerak terlalu cepat baginya untuk melihatnya dengan jelas. Dia hanya melihat sekilas tanda istana penginapan surgawi di atasnya. Itu adalah kereta perang penangguhan surga istana penginapan surgawi. Selanjutnya, itu adalah kereta perang penangguhan surga bintang 2. Kereta perang penangguhan surga bintang 1 tidak ada bandingannya dengan kereta perang penangguhan surga bintang 2. Dengan kereta perang itu, seseorang bahkan tidak perlu takut pada tokoh berdaulat. Qi Yunfeng masih sangat lemah, dan dadanya terus berdarah. Dia bahkan tidak yakin bisa keluar dari lembah dewa yang sunyi ini. Bagaimana dia bisa memikirkan hal lain? Dia menarik pandangannya dan terus berjalan dengan susah payah ke depan. Hai, bukankah itu Qi Yunfeng dari gerbang pedang penguasa? Kereta perang penangguhan surga yang baru saja terbang berbalik. Kemudian, seorang pemuda mengenakan jubah bordir biru keluar ketika pintu terbuka. Orang ini mengejek, mengapa kamu dalam keadaan yang menyedihkan? Di mana kereta perang penangguhan surga bintang 1 Anda? Mengapa Anda tidak mengeluarkannya dan membandingkannya dengan kereta perang penangguhan surga bintang 2 saya? Petik 2. Qi Yunfeng merasa sedikit terpana. Dia tidak menyangka kereta perang akan kembali. Dengan kelemahannya dan kabut pasir darah, dia tidak bisa melihat dengan jelas penampilan orang itu. Setelah mengintip pihak lain untuk waktu yang lama, Qi Yunfeng menemukan bahwa itu adalah Hua Qingyun, Tuan Muda Cabang Istana Penginapan Surgawi di Kota Sunyi Kuno. Kakek Hua Qingyun di Istana Penginapan Surgawi telah melampaui tokoh berdaulat. Dengan dukungan tiraninya, Hua Qingyun dianggap sebagai keturunan berpengaruh dari sekte tersebut. Selanjutnya, dia memegang beberapa otoritas di dalam cabang Istana Penginapan Surgawi di kota kuno yang sunyi. Di dalam kota sunyi kuno, Hua Qingyun adalah seseorang yang berjalan tanpa rasa takut. Qi Yunfeng pernah bertemu Hua Qingyun sekali sebelumnya. Dia tahu bahwa pihak lain sedang mengejeknya. Dia tersenyum pahit dan berkata, Tuan Muda Hua bercanda. Bagaimana kereta perangku yang rusak bisa dibandingkan dengan milik Tuan Muda Hua? Selanjutnya, kereta perang saya sudah dihancurkan oleh ular sayap 1000 darah setan. Petik 2. Apa, ular sayap 1000 darah setan? Ekspresi Hua Qingyun berubah secara radikal saat dia memerintahkan dengan keras, bicaralah, di mana ular sayap 1000 darah iblis. Bung, undang dia. Petik 2. Qi Yunfeng sengaja mengatakan itu untuk menarik perhatian orang ini. Setelah dia menaiki kereta perang, dia berbicara tentang pengalamannya sambil menambahkan detail tambahan. Qi Yunfeng menghela nafas dan berkata, bagaimanapun, mereka adalah murid dari gerbang naga kekaisaran naga surgawi. Kami baru saja membunuh ular sayap 1000 darah setan, dan mereka segera berselisih dengan kami. Gerbang pedang penguasa kami tidak mampu menyinggung mereka. Mereka mungkin akan mengambil seluruh mayat ular sayap 1000 darah setan. Hua Qingyun tersenyum dingin dan berkata, berani sekali. Saya akan membantu Anda melampiaskan frustrasi ini. Ini bukan wilayah kekaisaran naga surgawi mereka. Memikirkan bahwa mereka berani menjadi begitu arogan setelah datang ke kota sunyi kuno. Terima kasih banyak, Tuan Muda Hua. Bagaimanapun, mereka adalah murid gerbang naga. Aku hanya bisa menanggung kesalahan kecil yang dilakukan padaku. Tuan Muda Hua, tidak perlu membuat keributan besar tentang ini dan menyinggung gerbang naga. Hua Qingyun tersenyum lebar dan berkata, jika mereka adalah murid sekte dalam, saya akan memberi mereka wajah. Namun, mereka hanya murid istana luar, dan mereka berani menggertak orang-orang di kota tuaku yang sunyi. Aku tidak akan membiarkan mereka melakukan itu. Qi Yunfeng tersenyum dingin pada dirinya sendiri ketika dia melihat bahwa dia berhasil menghasut permusuhan Hua Qingyun dengan beberapa kata. Dia tidak bisa menahan perasaan sombong. Apa yang kamu lakukan masih duduk di sana dan tidak pergi?
Qin Yunfeng bertanya dengan putus asa, Tuan Muda Hua, apa maksudmu? Tentu saja, maksudku nyahlah. Saya sudah mengatakan bahwa saya akan membela Anda. Mungkinkah kamu ingin ikut denganku? Petik 2. Bang! Tepat setelah Hua Qingyun berbicara, dia menendang Qi Yunfeng keluar dari Heaven Suspending War Chariot. Qi Yunfeng jatuh dengan bang, dan jatuh ke tanah beberapa kali. Kemudian, dia mulai tertawa tak terkendali. Rasa sakit yang dia rasakan membuat air matanya mengalir. Dia menangis sedih. Dia benar-benar telah menderita 8 masa kemalangan hari ini. Tuan Muda, tendangan yang bagus. Orang itu memiliki niat buruk. Dia bahkan mungkin merasa sombong karena berhasil menghasut konflik antara Tuan Muda dan kelompok murid gerbang naga itu. Seorang lelaki tua berpakaian abu-abu datang dan berjalan ke Hua Qingyun. Hua Qingyun mengejek, orang lain mungkin tidak tahu seperti apa dia, tapi apakah aku tidak tahu? Dia hanya seorang perantara. Dia adalah penjahat yang mengkhianati penjahat lain beberapa kali. Apakah dia berpikir bahwa semua yang dia lakukan adalah rahasia? Pria tua berjubah abu-abu itu bertanya, Tuan Muda, apa rencanamu? Sebuah kilatan melintas di mata Hua Qingyun saat dia berkata, Penatua ke-9 markas hampir mencapai hambatannya dalam teknik budidaya racunnya. Aku bisa memberinya inti binatang setan darah 1000 sayap ular itu. Petik 2. Pria tua berjubah abu-abu itu berkata, namun, Elder Sudan yang lainnya mengatakan bahwa ada penemuan hebat di Desolate God Valley, dan mereka membutuhkan kereta perang penangguhan surga bintang 2 untuk menekan tempat itu. Apa terburu-buru? Hanya sekelompok pembudidaya gerbang naga yang telah mengaktifkan garis keturunan Great Desolate Aeon mereka. Tidak akan butuh banyak waktu untuk berurusan dengan mereka. Petik 2. Nada suara Hua Qingyun dipenuhi dengan kebanggaan. Dia tidak terlalu memikirkan kelompok Xiao Chen sama sekali. Kemudikan kereta perang penangguhan surga bintang 2 dengan kecepatan penuh. Xiao Chen dan yang lainnya, yang sedang mencari harta karun alam, tidak tahu bahwa masalah besar sedang melaju ke arah mereka. Aku menemukannya. Liu Ruyun berteriak gembira, memanggil semua orang padanya. Mereka melihat bunga berwarna merah cerah dengan 7 kelopak di bawah reruntuhan gunung. Di tengah kelopak ada buah yang tampak sangat menyeramkan yang tampak seperti wajah hantu. Bunga wajah hantu darah iblis. Wei Hongfei berteriak kaget, kali ini kita berhasil. Xiao Chen pergi untuk melihatnya. Kemudian, dia berkata, umurnya lebih dari 10.000 tahun. Berapa umur tepatnya akan membutuhkan penilaian seorang alkemis profesional? Liu Ruyun mengerutkan kening dan berkata, wajah hantu ini terlihat sangat menakutkan. Buah ini sebenarnya esensinya. Namun, kita tidak bisa mengkonsumsinya. Ini untuk pembudidaya dao iblis. Di sisi lain, kita bisa menukarnya dengan sumber daya di pasar gelap. Kita bisa menyimpan 7 daun darah iblis dan mengkonsumsinya setelah mencapai sovereign personage. Pada saat itu, daun dapat mengeluarkan efek terbesarnya, memperkuat energi jiwa kita. Petik 2. Situ Changfeng tahu banyak tentang bunga wajah hantu darah iblis ini. Kelompok itu dengan hati-hati memilih bunga wajah hantu darah iblis dan menyerahkannya kepada Xiao Chen untuk diamankan, seperti sebelumnya. Ledakan. Tiba-tiba, suara keras dan menusuk terdengar di kejauhan. Menyadari suara yang sangat familiar ini, Liu Ruyue berteriak kaget, ini adalah kereta perang penangguhan surga bintang 2. Kereta perang penangguhan surga bintang 2 beberapa kali lebih cepat daripada kereta perang penangguhan surga bintang 1. Pada saat kelompok menemukannya, melarikan diri tidak mungkin. Bang! Kereta perang mendarat dengan keras di depan kelompok itu, seperti memamerkan kekuatannya, mengirimkan gelombang kejut yang kuat melonjak keluar. Ekspresi Wei Hongfei dan yang lainnya berubah. Saat ini, mereka belum memulihkan banyak kekuatan mereka. Tetap tenang. Ekspresi Xiao Chen tidak berubah saat dia melepaskan Future darah iblis. Herring darah iblis mengerti apa yang diinginkan Xiao Chen. Itu mengeluarkan teriakan yang keras dan berkepanjangan, dan sifat iblisnya meledak. Seluruh tubuhnya berubah menjadi merah cerah dan mengusir gelombang kejut, hampir menjatuhkan kereta perang surga bintang 2. Hua Qingyun mengutuk dalam kereta perang. Ketika dia melihat Future darah iblis dengan jelas, matanya berbinar ketika dia berkata, mereka benar-benar memiliki banyak barang bagus. Kalian semua, keluarlah dan beritahu mereka bahwa Tuan Muda ini tertarik pada herring darah iblis. Beritahu mereka untuk menyerahkan Demon Blood Future dan Demonic Blood Thousand Wing Snakes Biscore. Setelah itu, mereka bisa pergi. Tuan Muda benar-benar murah hati, hanya menginginkan inti binatang dan herring darah setan. Anda memberi mereka terlalu banyak wajah. Petik 2. Hua Qingyun tersenyum dan berkata, cukup dengan bootlicking. Cepat keluar. Tidak perlu. Tepat pada saat ini,
dengusan dingin datang dari luar. Hua Qingyun bertanya, siapa itu? Bang! Apa yang membalas Hua Qingyun adalah pukulan berat dari Xiao Chen. 50 Cauldron Force melonjak bersamaan dengan raungan naga. Pintu kereta perang penangguhan surga bintang 2 putus dan terbang ke kereta perang. Pintu yang rusak itu berdesir di udara, membawa angin kencang yang meniup dekorasi di dalam kereta perang menjadi berantakan total. Kamu mencari kematian. Hua Qingyun yang marah mengulurkan tangannya untuk menangkap pintu. Namun, dia meremehkan kekuatan di pintu. Darah keluar dari bibirnya saat pintu mengetuknya kembali. Xiao Chen sendirian memblokir pintu masuk dan menyapu pandangannya ke sekeliling, mengambil situasi umum. Ada 10 orang aneh di kereta perang. Selain orang-orang yang mengoperasikan kereta perang, ada 10 yang mulia. Ini adalah tim yang agak kuat. Pria tua berjubah abu-abu itu sangat kuat, tidak lebih lemah dari eksentrik Tai. Seorang pembudidaya ki vital. Pria tua berjubah abu-abu itu mengerutkan kening ketika dia bertanya, teman, dari mana asalmu? Xiao Chen membalas dengan acuh tak acuh, tidak bisakah kamu tahu dari aura Dragon Rache yang datang dariku? Jantung lelaki tua berjubah abu-abu itu berdetak kencang. Mereka telah menendang papan besi kali ini. Saat dia melihat Xiao Chen yang tenang dan tegas, dia menemukan dia agak tak terduga. Dia mengulurkan tangan untuk menghentikan Hua Qingyun yang marah dan berkata, jadi, itu adalah murid ras naga. Apakah ada kesalahpahaman? Kami hanya lewat. Xiao Chen berkata dengan dingin, berhentilah berpura-pura. Saya mendengar apa yang Anda katakan di sini. Petik 2. Sejujurnya, Xiao Chen memiliki banyak pertimbangan saat berada di sekte mengenai kekuatannya saat ini, dan dia tidak bisa mengeluarkan semuanya. Sekarang dia keluar dari sekte, dia memiliki banyak kartu truf. Kecuali jika tokoh berdaulat tiba, dia tidak akan takut pada siapapun. Sudah bagus bahwa Xiao Chen tidak menggertak orang lain. Namun, mereka yang berani menargetkannya benar-benar sembrono dan lelah hidup. Yang senior, mengapa kamu takut padanya? Serang bersama dan kalahkan naga berdarah campuran ini. Hua Qingyun mendengus dingin dan memimpin para pembudidaya lain di kereta perang untuk menyerang Xiao Chen, mengabaikan upaya lelaki tua berjubah abu-abu itu untuk menghentikan mereka. Kamu melebih-lebihkan dirimu sendiri, kata Xiao Chen acuh tak acuh. Kemudian, 2 cakram Dao muncul di belakangnya, dan kesempurnaan besar Dao Might mereka berlapis satu sama lain. Setelah dia memasukkan misteri naga langit ke dalam kekuatan naganya, auranya melonjak, dan dia menyerang kelompok Hua Qingyun. Bab 1951, Mentah 2050 berulang keyakinan flamboyan. Bang, 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 suara pertempuran sengit datang dari kereta perang penangguhan surga bintang 2, membuat Murong Yan dan yang lainnya sangat cemas. Sial, ayo pergi dan lihat. Murong Yan mengutuk, ingin menagih. Namun, Liu Ruyun menghentikannya. Dia berkata, kalian semua belum pulih. Anda bahkan tidak sebanding dengan Star Venerate sekarang. Apa yang dapat Anda lakukan jika Anda masuk? Xiao Chen berkata dia bisa menangani ini sendiri. Percaya padanya. Murong Yan bergumam frustrasi pada dirinya sendiri. Kemudian, dia melihat hering darah iblis di samping dan berkata, burung bodoh ini terlihat cukup kuat. Mengapa tidak masuk untuk membantu Xiao Chen? Petik 2. Situ Chang Feng dan yang lainnya duduk bersila dan mengedarkan energi mereka. Mereka mengkonsumsi pil obat dan fokus untuk memulihkan kekuatan mereka, mengabaikan Murong Yan. Liu Ruyun berkata, seharusnya tetap di belakang untuk melindungi kalian semua. Jangan khawatir. Lihat apa yang dilakukan Situ Chang Feng dan yang lainnya dan tiru saja mereka. Petik 2. Ketika Murong Yan menoleh ke belakang, dia menemukan bahwa Situ Chang Feng dan yang lainnya pulih dengan cepat. Murong Yan menamparkan dahinya dan berkata dengan kesal, seharusnya aku bereaksi seperti itu sebelumnya. Jelas, melakukan yang terbaik untuk memulihkan kekuatan seseorang secepat mungkin adalah hal yang benar untuk dilakukan saat ini. Melihat Murong Yan mendengarkan dengan patuh, Liu Ruyun sedikit santai. Namun, dia masih merasa agak khawatir. Seperti Murong Yan dan yang lainnya, Xiao Chen juga mengaktifkan garis keturunan Great Desolate Aeon miliknya. Mengapa dia masih bisa bertarung dan bahkan memiliki kepercayaan diri untuk menerobos ke dalam kereta perang penangguhan surga bintang 2 sendirian? Kartu truf apa yang dimiliki Xiao Chen? Lupakan, saya akan mengikuti instruksinya dulu. Bergerak seperti daun yang melayang, Liu Ruyun mendarat di atas kereta perang penangguhan surga. Xiao Chen hanya menyuruh Liu Ruyun menjaga pintu belakang. Jika ada yang mencoba melarikan diri, dia harus memblokir mereka. Namun, dia tidak tahu dari mana kepercayaan Xiao Chen berasal, karena dia begitu yakin bahwa dia bisa memaksa pihak lain keluar dari kereta perang. Pada kenyataannya,
Energi spiritual benar-benar energi inti Xiao Chen sudah terkuras juga. Namun, dia masih belum menggunakan energi esensi sejati ki iblisnya atau ki vitalnya atau energi sihirni. Ada mata petir surgawi, diagram api Taiji Yin Yang, jari roh tajam, teknik pedang pelanggaran pantang-pantang Mahamaya, dan banyak kartu truf lainnya yang tidak digunakan. Secara alami, Xiao Chen masih bisa bertarung. Selanjutnya, dia memahami misteri naga langit. Dia sudah bisa membuatnya mengambil bentuk dari sesuatu yang tidak berbentuk dan menggabungkannya menjadi berbagai teknik bela diri dan teknik gerakan. Di dalam kereta perang penangguhan surga, pertempuran besar dan sengit telah dimulai, dengan Hua Qingyun memimpin kelompoknya untuk menyerang Xiao Chen dan mengelilinginya. Mereka mengabaikan upaya lelaki tua berjubah abu-abu itu untuk menghalangi mereka. Pada akhirnya, setelah pertempuran yang kacau, kelompok Hua Qingyun tidak dapat memanfaatkan keunggulan mereka dalam jumlah melawan Xiao Chen sama sekali. Xiao Chen menggabungkan Light of Freedom dan Thunder Dragon Steps-nya, bergerak bebas seperti kilat. Adapun aura, dengan dua kesempurnaan besarnya Dao Might dan misteri naga langit bergabung, dia dengan kuat menekan aura pihak lain, mencegah mereka membalikkan situasi. Teknik rahasia gerbang naga, kemarahan cakrawala. Sisi lain semua meluncurkan gerakan membunuh, habis-habisan. Kehendak suci yang mulia mereka tumbuh lebih kuat, dan aura mereka sebenarnya untuk sementara melampaui aura Xiao Chen. Setelah melihat ini, Xiao Chen bahkan tidak berpikir, langsung mengeksekusi firmamen serage. Sebuah tangan raksasa menutupi langit, berkedip-kedip dengan listrik, jari-jarinya seperti pedang. Saat telapak tangan ini muncul, tidak ada seorang pun di jalurnya yang bisa memblokirnya. Bang, 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 sebanyak 11 orang, termasuk Hua Qingyun, terlempar ke udara. Mereka memuntahkan darah saat mereka jatuh ke lantai. Bagian dalam kereta perang benar-benar hancur. Selain lelaki tua berjubah abu-abu itu, hanya Xiao Chen yang tetap berdiri. Sial, kalau saja aku tidak ceroboh dan menggunakan kereta perang dari awal untuk membunuh kalian semua, semuanya tidak akan menjadi seperti ini. Hua Qingyun merasakan penyesalan yang luar biasa. Saat dia melihat Xiao Chen, niat membunuh berkobar di matanya. Dia berharap bisa menelan Xiao Chen di tempat. Jika Anda tidak menyebutkannya, saya akan lupa. Benar, ini adalah kereta perang penangguhan surga bintang 2. Anda boleh pergi tapi tinggalkan kereta perang. Setelah itu, masalah ini akan selesai, kata Xiao Chen acuh tak acuh setelah menilai lingkungan. Anak muda, ketika melakukan sesuatu, seseorang tidak boleh berlebihan. Ini akan membuat negosiasi lebih mudah di masa depan. Kami hanya mendengar Qi Yunfeng mengatakan bahwa Anda menyambar ular sayap 1000 darah iblisnya dan hanya ingin datang dan menegakkan keadilan. Sekarang, sepertinya harus ada kesalahpahaman. Anggap ini kesalahan istana penginapan surgawi kita, oke. Pria tua berjubah abu-abu, yang tidak membuat satu gerakan pun, mendengus dingin. Ketika dia menyebarkan auranya, bagan bintang besar dengan puluhan ribu rasi bintang muncul di belakang punggungnya. Selain menunjukkan kekuatannya sendiri, lelaki tua itu sangat menekankan kata-kata, istana penginapan surgawi. Istana penginapan surgawi adalah salah satu dari sedikit sekte peringkat 7, salah satu negara adidaya di wilayah utara. Kekuatan keseluruhannya tidak jauh lebih lemah dari kekaisaran naga surgawi. Ini terutama terjadi di kota sunyi kuno. Cabang istana penginapan surgawi di sana lebih kuat dari faksi lainnya. Xiao Chen berkata dengan acuh tak acuh, kamu pikir semuanya sudah berakhir hanya dengan mengatakan kamu salah. Karena Anda tahu bahwa Anda salah, lalu mengapa Anda tidak meminta maaf dan menawarkan kompensasi? Namun, saya sangat mudah untuk bernegosiasi. Anda dapat melewatkan permintaan maaf, cukup beri kami kompensasi. Petik 2. Di atas kereta perang penangguhan surga, Liu Ruyun mendengar itu dan hampir jatuh karena terkejut. Apakah saya salah dengar? Memikirkan bahwa Xiao Chen membalikkan keadaan dan malah mengancam pihak lain, menuntut agar mereka membayar kompensasi. Pihak lain adalah dari istana penginapan surgawi, seorang lelaki tua yang mulia tahap akhir. Dari mana Xiao Chen mendapatkan kepercayaan dirinya? Anda, pria tua berjubah abu-abu itu gemetar karena marah. Dia menyalak, kamu terlalu sombong. Jangan berlebihan. Yang senior, mengapa berdebat dengannya? Bunuh saja dia, dan semuanya akan beres, teriak Hua Qingyun sambil berjuang untuk bangun. Dia tidak pernah begitu cemberut sebelumnya. Diam-diam tetap di bawah. Xiao Chen melemparkan serangan telapak tangan dan menghancurkan Hua Qingyun kembali ke lantai. Kemudian, dia melambaikan tangannya, menarik kursi. Memegang Tyrant Sabre yang tidak ditarik di satu tangan, dia duduk.
Saat Xiao Chen menyaksikan lelaki tua berpakaian abu-abu itu terus-menerus mengumpulkan kekuatan untuk menyerang kapan saja, dia berkata, "Bocah, bukan karena pengurus rumah tanggamu tidak mau bergerak. Itu karena dia tidak berani. Apakah saya benar, orang tua? Anda telah mengamati saya, mencoba menemukan celah saat saya berjuang dengan ampas ini, mencoba mencari tahu saya. Namun, semakin Anda menonton, semakin Anda terkejut, dan semakin tidak yakin Anda menjadi, bukan?" Petik 2. Saat Xiao Chen duduk di kursi, dia menunjukkan senyum yang tidak jelas. Matanya setajam pedang, menusuk lelaki tua berpakaian abu-abu itu. Pria tua berpakaian abu-abu itu merasa tercengang. Keringat dingin menghiasi keningnya. Bagaimana dia tahu segalanya? Itu benar. Pria tua berpakaian abu-abu itu telah mengamati Xiao Chen sejak awal. Menemukan celah adalah hal sekunder. Dia terutama mencoba untuk mencari tahu kekuatan Xiao Chen. Tanpa bisa melihatnya dengan jelas, dia tidak memiliki keberanian untuk menyerang sama sekali. Kapan pemuda yang luar biasa seperti itu muncul di wilayah utara? Saat lelaki tua berpakaian abu-abu itu memperhatikan Xiao Chen duduk santai di kursi, dengan kepercayaan diri yang meluap-luap, dia merasakan tekanan seberat gunung. Di bawah tekanan yang sangat besar, lelaki tua berpakaian abu-abu itu harus menyerang tidak peduli seberapa enggannya dia. Penginapan surgawi abadi, membalikkan surga berbintang. Pria tua berpakaian abu-abu itu meraung dengan marah. Berhasil atau kalah tergantung pada serangan telapak tangan yang satu ini. Ketika serangan telapak tangan melonjak, lingkungan sekitarnya berubah. Kereta perang menghilang. Itu seperti semua orang berada di surga berbintang yang tak terbatas. Saat lelaki tua berpakaian abu-abu itu meluncurkan serangan telapak tangannya, seluruh Starry Heavens berputar terbalik. Kemudian, sebuah lubang hitam tampaknya muncul di belakangnya, dan hisapan yang mengerikan menarik Xiao Chen. Sungguh serangan telapak tangan yang kuat. Seandainya orang tua ini menyerang sejak awal, situasinya mungkin akan benar-benar berbeda. Namun, sekarang, Xiao Chen tersenyum dingin. Kemudian, tangan kirinya bergerak, membentuk Seven Kill Cell dari Sekte Buddha. Dia seperti bunga teratai yang tidak menahan air atau matahari dan bulan tidak pernah tinggal di langit selamanya. Ki pembunuhan Xiao Chen meningkat 7 kali lipat. Niat membunuhnya memenuhi galaksi tanpa batas ini, menyebabkan langit berbintang yang berputar secara terbalik menjadi lambat. Ini, pria tua berpakaian abu-abu itu merasa terkejut. Kengerian muncul di matanya. Dia belum pernah merasakan pembunuhan Ki yang begitu mengerikan sebelumnya. Itu belum berakhir. Tinju naga tertinggi, naga tanpa pemimpin. Xiao Chen membentuk segel 7 pembunuh dengan tangan kirinya dan mengeksekusi tinju naga tertinggi dengan tangan kanannya, menggunakan niat membunuh yang luar biasa untuk menggerakkan tinju naga tertinggi. Mengaum. Seekor naga mengamuk meraung, dan niat membunuh melonjak. Dengan satu pukulan, galaksi hancur. Xiao Chen mengirim lelaki tua berjubah abu-abu itu terbang dan menabrak dinding kereta perang penangguhan surga. Xiao Chen melayang di udara saat naga Ki berputar di sekitar dirinya. Dia memancarkan niat membunuh dari seluruh tubuhnya, tampak seperti malaikat maut. Tinju naga tertinggi miliknya telah dimodifikasi, dengan membunuh Ki menggantikan kebencian. Dengan Seven Kill Cell, kekuatan serangan ini meningkat 7 kali lipat. Tidak hanya serangan telapak tangan lelaki tua berpakaian abu-abu, yang dia persiapkan dengan banyak usaha, hancur, tetapi dia juga berakhir setengah mati. Matanya dipenuhi kengerian. Namun, lelaki tua berpakaian abu-abu itu luar biasa. Begitu dia mundur, dia benar-benar meraih Hua Qingyun. Ayo pergi. Pria tua berpakaian abu-abu itu tidak berani berlama-lama. Membawa Hua Qingyun, sosoknya berkedip, dan dia menghilang dari hadapan Xiao Chen. Xiao Chen tidak menganggap ini aneh. Pria tua berpakaian abu-abu itu pasti menggunakan formasi di kereta perang penangguhan surga untuk mengirim mereka keluar. Dia menyapu matanya dan melihat orang-orang yang tersisa. Akhirnya, tatapan Xiao Chen tertuju pada salah satu dari mereka. Dia menuntut dengan dingin, "Bicaralah, kemana sebenarnya kereta perang menangguhkan surga bintang 2 ini?" Ketika orang itu melihat Xiao Chen yang seperti malaikat maut, dia segera menggigil ketakutan, merasa seolah-olah dia telah jatuh ke dalam gua yang dingin. Jangan bunuh aku. Jangan bunuh aku. Saya akan berbicara. Saya akan berbicara. Xiao Chen, kami di sini untuk membantumu. Tepat pada saat ini, Murong Yan dan yang lainnya bergegas dengan panik setelah memulihkan sebagian kekuatan mereka. Ketika mereka melihat adegan ini, rahang mereka hampir jatuh. Bab 1952, Mentah 2051, Paviliun 9 Kuali. Ketika Xiao Chen melihat Murong Yan dan yang lainnya masuk, dia sedikit mengangguk dan terus menanyai orang-orang istana penginapan surgawi yang tersisa.
Untuk tim yang mulia untuk mengendarai kereta perang penangguhan surga bintang 2 ke lembah dewa yang sunyi, harus ada tujuan lain. Kereta perang penangguhan surga bintang 2 sangat kuat. Seandainya orang-orang ini menggunakannya untuk menyerang kelompok Xiao Chen sejak awal, Xiao Chen tidak akan berdaya kecuali dia menggunakan God Shadow Bow. Kalau tidak, dia hanya bisa melarikan diri dengan kelompoknya. Untungnya, Hua Qingyun itu ceroboh, memberi Xiao Chen kesempatan untuk menyerang ke dalam. Oleh karena itu, dia telah menyebabkan kekalahan seluruh kelompoknya. 3 hari yang lalu, Penatuasu memimpin elit cabang Istana Penginapan Surgawi ke Lembah Dewa Sunyi karena suatu alasan. Hari ini, dia mengirim kabar bahwa ada penemuan penting dan menyuruh Tuan Muda Hua membawa kereta perang penangguhan surga bintang 2, mungkin untuk membantu menekan tempat itu dan menyegel daerah itu. Petik 2. Di bawah tekanan mental dari Xiao Chen, orang itu tidak berani berbohong, mengatakan yang sebenarnya. Penatuasu. Penatuasu yang mana? Cabang Istana Penginapan Surgawi kami memiliki 2 pemimpin. Salah satunya adalah Su Feng, Penatuasu. Yang lainnya adalah Leng Kuan, Penatua Leng. Yang memimpin tim kali ini adalah Penatuasu. Dia membawa hampir semua elit cabang, hanya menyisakan Penatua Leng untuk menjaga cabang. Petik 2. Seberapa kuat Penatuasu ini? Penatuasu telah menjadi tokoh berdaulat selama bertahun-tahun. Dia saat ini adalah tokoh penguasa kesempurnaan kecil. Petik 2. Apa sebenarnya yang dia temukan? Aku tidak tahu. Aku benar-benar tidak tahu. Tuan Muda Hua juga tidak tahu. Dia hanya mengatakan bahwa itu adalah penemuan yang mengejutkan, hampir menyebabkan Penatua Leng datang juga. Saat ini, dia melakukan yang terbaik untuk menutup semua informasi. Pak, sepertinya orang itu benar-benar tidak tahu, jadi Xiao Chen membuat orang itu pingsan. Di luar kereta perang, Liu Ruyun membawa pria tua berjubah abu-abu yang melarikan diri dan Hua Qingyun kembali. Jelas, lelaki tua berpakaian abu-abu itu tidak mengira Xiao Chen telah mengantisipasi pelariannya dan membuat pengaturan sebelumnya, membuat Liu Ruyun menunggu di atas kereta perang dan menangkapnya lengah pada waktu yang tepat. Semuanya, kita kalah kali ini. Bagaimanapun, kami adalah orang-orang dari Istana Penginapan Surgawi, bagaimanapun juga, salah satu dari 3 sekte peringkat 7 di wilayah utara. Tidak perlu memusnahkan kita semua. Pria tua berpakaian abu-abu itu membawa Istana Penginapan Surgawi lagi saat dia melihat Xiao Chen. Xiao Chen berkata dengan dingin, jika Istana Penginapan Surgawi benar-benar peduli padamu, mereka tidak akan menempatkanmu di cabang. Selanjutnya, kami memiliki Kekaisaran Naga Surgawi yang mendukung kami. Kami tidak takut dengan Istana Penginapan Surgawi Anda. Kamu bisa menyalahkan dirimu sendiri karena tidak bijaksana, berpikir bahwa murid Istana Luar Gerbang Naga mudah diganggu. Pria tua berpakaian abu-abu itu menuntut dengan marah, apakah Anda mencoba memulai perang antara 2 negara adidaya? Xiao Chen tidak bisa menahan tawa di dalam hatinya ketika dia mendengar ini. Pria tua berpakaian abu-abu ini benar-benar kehilangan kecerdasannya dalam kemarahannya. Jika tidak ada konflik kepentingan langsung, mengapa 2 negara adidaya berperang untuk masalah kecil seperti ini? Jika itu masalahnya, dunia ini akan berada dalam kekacauan sejak lama. Akan ada faksi-faksi besar yang saling bertarung di semua tempat. Aku tidak bisa diganggu untuk berdebat denganmu. Xiao Chen menggunakan Tyrant Sabre di tangannya untuk memukul pria tua berpakaian abu-abu itu dengan lembut, langsung merobohkan pria tua yang terluka parah itu. Hua Qingyun, yang berada di samping, merasa sangat ketakutan. Saat dia melihat Xiao Chen, lalu orang-orang di sekitarnya, dia merasa sangat menyesal. Sial, jika saya kembali hidup-hidup, saya pasti akan dengan kejam menghajar Qi Yunfeng. Sepotong kotoran anjing itu membuatku mendapat masalah tanpa alasan. Ledakan. Kereta perang penangguhan surga bergetar sesaat sebelum memuntahkan jejak api. Di bawah kendali Liu Ruyun, itu terbang ke langit. Usir semua orang, selain dia. Murong Yan tersenyum dan berkata, ya ampun. Aku akan berurusan dengan ini. Haha. Terlepas dari apakah mereka masih bernafas atau tidak, Murong Yan mendaratkan serangan telapak tangan pada semua orang di kereta perang sebelum melemparkan mereka ke tanah. Ketika Hua Qingyun melihat pemandangan ini, dia menjadi sangat ketakutan. Dia tanpa henti memohon belas kasihan, tetapi kelompok itu tidak mengatakan apapun kepadanya. Setelah meninggalkan batasan di tubuhnya, mereka menjatuhkannya dengan serangan telapak tangan. Kami memperoleh kereta perang penangguhan surga bintang 2 begitu saja. Murong Yan menemukan semua ini agak tidak nyata, tidak berani mempercayainya. Wei Hongfei menatap Xiao Chen dengan penuh arti dan bertanya, Xiao Chen, tepatnya berapa banyak kekuatan yang kamu sembunyikan dari kami? Saat ini,
Semua orang tahu bahwa kekuatan Xiao Chen tidak sesederhana apa yang dia tunjukkan di permukaan. Xiao Chen sudah jauh lebih kuat dari kelompok. Meskipun dia telah mengaktifkan garis keturunan Great Desolate Aeon seperti yang mereka lakukan, dia masih mampu bertarung. Setelah menerobos ke kereta perang penangguhan surga, Xiao Chen berurusan dengan 10 yang mulia suci biasa. Selanjutnya, salah satunya adalah ahli yang mulia tahap akhir. Xiao Chen menjawab dengan jujur, mereka bukan apa-apa. Bahwa Su Feng seharusnya sudah memimpin para elit pergi. Selain pria tua berjubah abu-abu yang agak sulit untuk dihadapi, sisanya tidak layak disebut. Saya percaya bahwa mereka sebagian besar adalah pembudidaya lepas yang direkrut oleh Istana Penginapan Surgawi di kota sunyi kuno. Petik 2. Jangan pedulikan itu dulu. Xiao Chen, apa yang kamu rencanakan? Situ Chang Feng bertanya. Saat ini, ada 2 jalur sebelum grup. Salah satunya adalah kembali. Hasil panen dari perjalanan ini sudah cukup melimpah. Setelah kembali dan menjual apa yang mereka peroleh, mereka akan mendapat untung besar. Selain itu, grup ini juga mendapatkan kereta perang penangguhan surga bintang 2 secara gratis, yang merupakan kejutan yang sangat menyenangkan. Pilihan kedua adalah untuk melihat apa yang ditemukan oleh Istana Penginapan Surgawi ini yang mendorongnya untuk pergi sejauh itu. Opsi pertama tidak memiliki risiko. Opsi kedua agak berbahaya. Bagaimana cara memilih? Xiao Chen, kamu yang memutuskan. Kami akan mendengarkanmu. Wei Hongfei agak lugas, langsung menyerahkan pilihan kepada Xiao Chen dan tidak membahas ini lebih lanjut. Bagaimanapun, Xiao Chen memiliki keputusan akhir pada akhirnya. Xiao Chen berpikir sejenak sebelum berkata, penemuan pihak lain pasti sangat besar. Jika tidak, mereka tidak akan membawa elit dari cabang Istana Penginapan Surgawi dan masih menemukan kekuatan mereka tidak mencukupi. Dengan kekuatan kita, bergabung dengan kegembiraan itu sama saja dengan bunuh diri. Terkadang, seseorang tidak boleh membabi buta bergabung hanya karena ada sesuatu yang mengasyikkan. Jika tidak, seseorang mungkin berakhir sebagai umpan meriam. Haruskah kita menyerah? Wei Hongfei merasa agak enggan melakukannya. Xiao Chen tersenyum dan berkata, tentu saja, kita tidak bisa. Setelah kami kembali ke kota sunyi kuno, kami akan menyebarkan berita. Bukankah Istana Penginapan Surgawi ingin menutup informasinya? Kami tidak akan melakukan apa yang mereka inginkan. Kami akan memberitahu seluruh kota sunyi kuno bahwa Istana Penginapan Surgawi menemukan pertemuan kebetulan yang mengejutkan. Mata Situ Chang Feng berbinar. Ide bagus. Selama kita mengaduk air, kita bisa mendapatkan peluang kecil. Petik 2. Selanjutnya, kita dapat menjual material dari ular sayap 1000 darah iblis dan menggunakan kesempatan ini untuk meningkatkan kekuatan kita terlebih dahulu. Pada saat itu, kami akan lebih percaya diri dalam menghadapi ini. Xiao Chen memberikan deskripsi sederhana tentang pendapatnya. Murong Yan menggaruk kepalanya dan bertanya, bagaimana jika mereka mendapatkan pertemuan kebetulan sebelum itu? Apa yang harus kita lakukan? Xiao Chen menjawab dengan tenang, itu tidak mungkin. Saya merasa bahwa apa yang ditemukan oleh Istana Penginapan Surgawi tidak dapat ditangani secepat itu. Kalau tidak, mereka tidak perlu pergi sejauh itu. Petik 2. Baiklah, itu diselesaikan, kalau begitu. Petik 2. Suara mendesing. Setelah kelompok itu mengambil keputusan, Liu Ruyun mengemudikan kereta perang ke kota kuno yang sunyi. Secara alami, tanda Istana Penginapan Surgawi di kereta perang penangguhan surga telah dilepas. Keenamnya juga sedikit mengubah eksteriornya. Kalau tidak, jika mereka mengendarai kereta perang penangguhan surga ke kota kuno yang sunyi, akan ada beberapa masalah. Liu Ruyun juga memiliki kereta perang penangguhan surga miliknya sendiri. Dengan instruksinya, mereka dengan cepat membiasakan diri dengan kereta perang penangguhan surga bintang 2 ini. Mengemudikan kereta perang membutuhkan banyak formasi. Akan sangat sulit bagi satu orang untuk mengendalikan mereka semua sendirian. Setelah 5 lainnya membiasakan diri dengan kereta perang penangguhan surga bintang 2, mereka mendorongnya ke kecepatan maksimum, mengubahnya menjadi seberkas cahaya terang menuju kota kuno yang sunyi. Menggunakan kereta perang penangguhan surga bintang 2 ini, kelompok itu membutuhkan waktu kurang dari sehari untuk kembali. Kecepatannya benar-benar mengejutkan. Lihat, kereta perang penangguhan surga bintang 2. Petik 2. Ini sangat cepat. Dari mana kereta perang penangguhan surga bintang 2 ini? Kenapa tidak ada tanda di atasnya? Kereta perang penangguhan surga bintang 2 dianggap sangat langka di kota kuno yang sunyi. Kereta perang yang tidak dimiliki oleh faksi-faksi besar dapat dihitung dengan satu tangan. Ketika kembali ke kota sunyi kuno, kereta perang penangguhan surga bintang 2 segera menarik banyak perhatian.
Kelompok itu menyewa halaman mewah di kota sunyi kuno sebelum Xiao Chen memberikan beberapa instruksi. Liu Ruyun dan aku akan pergi ke asosiasi pedagang untuk menjual bagian ular sayap 1000 darah iblis. Kalian semua harus segera menyebarkan berita tentang istana penginapan surgawi yang membuat penemuan besar. Anda bahkan dapat memperindah informasinya. Hehe, tidak masalah. Xiao Chen tidak takut untuk pamer. Dia menyuruh Liu Ruyun mengarahkan kereta perang penangguhan surga bintang 2 ke asosiasi pedagang. Saat Liu Ruyun mengemudikan kereta perang, dia bertanya, 10 asosiasi pedagang teratas dari Central Great Realm harus memiliki cabang di kota kuno yang sunyi. Xiao Chen, kamu ingin pergi ke yang mana? Xiao Chen mengangguk dan berkata, ayo pergi ke peringkat kedua. Baiklah, ledakan. Kereta perang dipercepat, terbang sangat cepat melintasi langit di atas kota kuno yang sunyi. Segera, Xiao Chen tiba di tujuannya, di atas paviliun 9 kuali. Kemudian, kereta perang penangguhan surga perlahan turun. Catatan TL, paviliun 9 kuali ini kemungkinan tidak terkait dengan yang ada di alam Kunlun. Berbagai asosiasi pedagang besar memiliki tempat untuk menerima kereta perang. Saat melihat kereta perang penangguhan surga bintang 2 turun, mata orang yang bertanggung jawab menerima tamu menyala. Pelanggan besar akan datang. Terimalah mereka seolah-olah mereka adalah anggota emas. Xiao Chen dan Liu Ruyun membuka pintu, dan pemandangan yang menyambut mereka sedikit mengejutkan mereka. Mereka melihat 10 wanita muda berbaris di kedua sisi, dihiasi dengan segala macam ornamen. Mereka terlihat sangat cantik dan sambil membungkuk memberi salam. Hahaha, tamu yang terhormat, maaf karena tidak menyambut Anda dari jauh pada saat kedatangan Anda. Di depan, seorang pria parubaya mengenakan pakaian bordir berjalan dengan senyum terus terang. Xiao Chen diam-diam menilai orang ini dan menemukan bahwa orang ini menunjukkan suasana yang luar biasa. Orang ini sebenarnya adalah Yang Mulia Suci, seseorang yang sepertinya bisa dia tembus kapan saja. Yang rendah hati ini adalah Li Xiuhai, orang yang mengelola cabang paviliun 9 kuali ini. Bolehkah aku bertanya siapa kalian berdua? Petik 2. Ketika Li Xiuhai mendekat, dia merasa sedikit terkejut. Dia tidak menyangka bahwa dua orang yang keluar dari kereta perang penangguhan surga bintang 2 menjadi dua pemuda. Selain itu, salah satu dari mereka bahkan belum menjadi Yang Mulia. Li Xiuhai mau tidak mau merasa kecewa. Namun, dia tidak menunjukkannya di wajahnya. Manajer, Anda adalah orang dengan otoritas tertinggi di sini, kalau begitu. Tidak perlu bagi Anda untuk mengetahui siapa kami. Kirim yang lain. Kami memiliki transaksi besar untuk Anda. Xiao Chen melambaikan tangannya, memimpin Liu Ruyun lurus ke depan dan mengabaikan Li Xiuhai ini. Li Xiuhai merasa sangat terkejut. Betapa sombongnya. Namun, saat ketidaksenangan muncul, dia menemukan bahwa Xiao Chen sudah berjalan cukup jauh, jadi dia buru-buru mengikuti. Li Xiuhai menahan amarahnya dan tersenyum. Bolehkah saya bertanya seberapa besar transaksi ini? Namun, dia tersenyum dingin di dalam hatinya. Bisnis apa yang belum pernah dilihat paviliun 9 kuali? Melihat usia Anda, seberapa besar transaksi Anda? Mungkinkah itu lebih besar dari itu dari Sovereign Personages? Ini tidak terlalu besar. Kami baru saja membunuh ular sayap 1000 darah setan, jawab Liu Ruyun lembut sambil tersenyum. Ketika Li Xiuhai mendengar itu, dia tidak bisa menahan keterkejutannya yang besar. Apakah saya mendengar dengan benar? Ular sayap 1000 darah setan. Binatang buas tingkat Sovereign Personage tingkat penguasa.